Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan mulai ibadah 10 malam kita. Kita akan menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita pujikan, jangan lelah. Mari kita sambil tepuk tangan memuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini. Nyatakan hati kami untuk siap untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Kami rindu akan kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih Tuhan telah memberkati setiap hari dalam hari-hari kami Tuhan. Kami akan rindu untuk bersekutu, menyembah bersama-Mu Tuhan. Namun lewat streaming ini Tuhan, kami yakin dan percaya kami rindu akan hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu yang memberkati setiap dari kami Yesus. Amin. Tuhan memiliki kebaikan yang sangat luar biasa, dan kebaikan Tuhan tidak terbatas untuk semua kita yang percaya. Mari kita pujikan, tak terbatas kasih-Mu. Hati kita untuk puji nama Tuhan ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku.
Silakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saya ambilkan dari kitab Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan firman dan menghidupinya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami, sehingga saat ini kami bersama-sama bisa beribadah di rumah kami masing-masing di 10 malam, dan ini hari yang pertama ketika kami Tuhan akan masuk ke hari yang ke-50 Pentakosta, dan kami akan memperingatinya. Kami yakin percaya Allah Roh Kudus yang diam di dalam hati kami memberkati kami, menuntun kami, memberikan pencerahan kepada kami, sehingga apa yang kami dengar dan apa yang saat ini Tuhan secara khusus akan kami terima firman-Mu akan menjadikan pedoman bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini saya memberikan tema renungan untuk hari pertama. Di 10 malam kita akan berdoa bersama-sama memperingati Pentakosta. Saya berikan tema karya Roh Kudus dalam keselamatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus naik ke surga yang kita peringati tadi pagi, maka Tuhan Yesus menjanjikan datangnya Roh Kudus yang akan memberi kuasa kepada para rasul, konteks pada waktu itu. Nah, konteks bacaan kita saat ini mengenai apa yang menjadi karya Roh Kudus kepada setiap orang percaya dalam keselamatan. Percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus adalah seorang Farisi yang mengakui kuasa Kristus. Tuhan berbicara tentang karya Roh Kudus dalam keselamatan bagi orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang karya Roh Kudus dalam keselamatan, maka yang pertama adalah Roh Kudus memperbaharui. Kalau kita melihat dari konteks bacaan kita pada malam hari ini, Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai selesai, kalau kita membaca ayat 21 begitu. Nah, percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus menarik untuk kita pahami dari dua sisi. Yang pertama, Nikodemus seorang pandai namun belum tahu pasti bagaimana orang bisa melihat dan masuk dalam kerajaan Allah. Sisi yang lain, Nikodemus adalah seseorang pandai yang tidak paham mengenai kata dilahirkan kembali. Nah, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 4 membuktikan betapa ketidakpahaman Nikodemus itu, dan dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Demikian kata Nikodemus kepada Tuhan Yesus. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Nah, Tuhan Yesus dengan jelas berbicara tentang bagaimana dilahirkan kembali melalui pelayanan Roh Kudus. Nah, kalau kita membaca Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai 7, ini jelas dikatakan bagaimana ketika orang yang dilahirkan kembali itu dilahirkan dari roh dan bukan dari daging saja. Karena kalau dari daging saja, maka orang itu tidak akan menerima kerajaan Allah itu. Nah, Tuhan Yesus dengan jelas berbicara tentang hal ini kepada Nikodemus. Kemudian juga kalau kita berbicara tentang Roh Kudus memperbaharui, ini juga berbicara tentang kuasa yang memberikan hidup. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6
ayat yang ke-63 dikatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ini berbicara tentang Roh Kudus yang memperbaharui sehingga seseorang mendapatkan kerajaan Allah itu. Ini yang diterangkan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus pada waktu itu. Nikodemus orang yang pandai, tetapi dia tidak paham. Dia orang yang pintar, tetapi dia tidak mengerti apa yang sebenarnya dia pahami selama ini. Kemudian, pembaharuan dilakukan oleh Roh Kudus kepada setiap pribadi yang percaya kepadanya. Kita akan membuka tulisan Paulus di dalam kitab Titus. Maksud saya di dalam surat Titus pasal yang ketiga ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, itu yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam karya penyelamatan. Dia memperbaharui. Dan yang kedua, Roh Kudus tinggal dalam diri orang percaya. Saya akan membacakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 17, demikian. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalau dalam konteks tulisan ini memang pada waktu itu Tuhan Yesus menangkan hati para murid. Dan ketika Tuhan Yesus berbicara tentang Roh Kudus yang dijanjikan, dan kemudian Roh Kudus turun dalam Pentakosta, dan kemudian Roh Kudus diam di dalam setiap hati orang percaya hari ini kepada setiap saya dan saudara dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi jelas bahwa kalau Roh Kudus tinggal dalam diri orang percaya, itu pembaharuan berkaitan erat dengan pelayanan Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus itu diam di dalam hati kita atau hati pribadi yang percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus itu memimpin, mengajar, menuntun kepada firman-Nya. Rasul Paulus berkata bahwa orang yang belum didiami Roh Kudus belum menjadi milik Kristus. Saya akan membaca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Paulus dengan jelas mengatakan bahwa siapapun dia yang belum didiami Roh Kudus, maka dia bukan milik Kristus. Oleh karena Roh Kudus tinggal dalam diri orang percaya, maka hidupnya ada dalam kuasa Roh Kudus untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita belajar. Malam yang pertama, 10 malam kita akan berdoa dan kita akan belajar bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama tadi, Roh Kudus memperbaharui. Dan yang kedua, Roh Kudus tinggal di dalam pribadi setiap orang percaya. Untuk apa? Untuk melakukan pelayanannya. Untuk apa? Memimpin, mengajar, dan memberikan keterangan bagi kita semua tentang apa maksud Tuhan di dalam panggilan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami. Kau Allah yang telah memberikan kami Roh Kudus di dalam setiap hati kami, supaya kami diajar, supaya kami dipimpin, supaya kami dituntun, sehingga kami bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami semua, jemaat Tuhan di GITC Jeruk Wangi ini, sehingga apa yang hari ini
dipergumulkan, Tuhan sendiri yang akan memberkati. Dan kalau malam hari ini kami bersama-sama secara khusus ibadah 10 malam yang kami lakukan di rumah kami masing-masing, kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami dan Roh Kudus di dalam hati kami yang akan menerjemahkan lebih dalam apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam renungan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah 10 malam dan di ibadah pertama malam hari ini kita akan tutup dengan doa. Kita akan mohon berkat Tuhan. Biarlah berkat Tuhan selalu ada di dalam keluarga kita semua. Kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami, itu adalah kebaikan bagi kami dan menjadikan kami sungguh berarti hari ini. Ketika Tuhan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami, dan Engkau juga memberikan Roh-Mu yang kudus di dalam hati kami, untuk memimpin kami, untuk menerjemahkan lebih dalam setiap karya-karya Tuhan, sehingga kami memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami sungguh menyerahkan keberadaan jemaat GITJ Juruwangi ke tangan kuasa-Mu, yang malam hari ini berdoa, memuji, mendengarkan firman Tuhan, dan terus berharap kepada Tuhan, karena kami menyadari tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu malam hari ini. Kami serahkan seutuhnya hidup kami, keluarga besar jemaat GITJ Juruwangi, ke tangan kuasa-Mu. Dan kami percaya berkat dari pada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh-Mu yang kudus memberkati kami dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan